Hello everyone, it's Ariesi. Welcome back to my channel. Seperti judulnya, video kali ini video book haul. Aku harap kalian gak bosen sama video-video book haul karena I think I have a disease. It is called shopaholic. But I don't need, medical treatment or... Ini sebenarnya nggak urutan ya. Buku pertama adalah Ferris Wheel at Night karya Minato Kanae. Aku udah selesai baca ini dan bakal masuk ke October wrap up. Ini masih domestic thriller. Settingnya di sebuah kompleks perumahan atau nanti aku ceritain di wrap up-nya aja. Karena buku ini lagi hype, jadi kupikir aku bakal membuat satu video khusus untuk nge-review buku ini. Karena aku lihat udah ada beberapa booktuber yang nge-review buku ini, jadi kayaknya aku bakal menyiapkan satu video khusus. Karena emang bukunya tergolong baru dan emang lagi hype, jadi why not? So, kalau misalnya emang jadi ya ditunggu aja reviewnya. Dan juga tetap bakal masuk ke wrap up. Ini adalah The Turn of the Key karya Ruth Ware. This is nanny thriller, if it makes sense. Aku nggak bisa bilang ini domestic thriller, but pemeran utamanya ini seorang pengasuh, seorang babysitter. Aku lagi baca ini sih, jadi sejauh yang aku tahu buku ini ditulis dengan sudut pandangnya si babysitter itu menggunakan sudut pandang orang pertama dan kurang lebih dalam format surat sebenarnya. Tapi ya tetap sih nggak lantas kalian kayak ngebaca surat gitu, nggak. Cuman dia kayak menceritakan pengalaman dia dan mengapa dia butuh bantuan. Buku selanjutnya adalah Door of the Deep karya Rick Riordan. Buku ini juga lagi hype, jadi mungkin kalau aku udah selesai baca, bakal aku bikin video review khusus untuk buku ini. Tadinya aku pikir ini buku fantasi, tapi ternyata ini sci-fi, jadi kayak yang adult, sci-fi. Dan menurut aku juga kayak ada sentuhan militernya, jadi kayak sedikit, tapi bukan militer yang kayak angkatan darat gitu, mereka lebih ke kelautan. Jadi aku nggak tahu nyebutnya gimana, mungkin ada subgenre sendiri, mungkin nanti aku cari. Aku juga masih ongoing baca ini. So ya. Yeah. Buku selanjutnya adalah Last Tongue Standing karya Lauren Ho. Ini dipromosikan sebagai perpaduan antara Crazy Rich Asian, because this is Asian rap. So yes, for Asian rap, perpaduan antara Crazy Rich Asian sama The Hating Game. Kalau aku baca di blurbnya, jadi tadinya karakter utamanya ini kayak hidupnya udah sempurna banget, mulai dari karir, mulai dari pasangan dan segala macam, dan kemudian tiba-tiba semuanya jadi bukan fail sih sebenarnya, jadi kayak dia putus sama pasangannya dan segala macam gitu loh. Jadi kayak kalau ibarat roda, kehidupannya tiba-tiba berada di bawah begitu. Aku belum baca ini sih, tapi aku senang banget dapat ini karena first of all, this is Asian rap, and second of all, the cover is so pretty, so why not? Okay, why not being a cover by kind of reader? Okay, so don't come at me, don't judge me. Buku berikutnya adalah A Version of the Truth karya B.P. Walter. Buku ini aku beli di Big Bad Wolf dan udah selesai aku baca. Aku buddy reading buku ini bareng temenku. Nanti aku masukin ke wrap up aja. Wolf, aku punya White Buddies. Aku udah selesai baca ini. Semacam domestic thriller, tapi lebih fokusnya lebih ke dua saudara. Ini mengenai dua saudari, mereka kembar, dan yang satu sayang banget sama saudari yang satunya. Jadi kayak kembar itu yang satunya kembar menarik, yang satunya kembar wallflower gitu loh. Jadi kayak kembar yang biasa-biasa aja. Kadang-kadang di cerita-cerita ada yang seperti itu kan. Oh, yang si A kembar yang menarik, kembar yang populer, kembar yang dan kembar yang satunya itu yang biasa-biasa aja. Jadi ceritanya fokus ke mereka.
mengenai apa ya? Mengenai blurbnya sendiri, secara garis besar intinya si karakter utama dia ngerasa kalau pasangan si kembarannya ini, suaminya si kembarannya ini itu melakukan semacam KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, domestic abuse. Jadi dia berusaha mengorek informasi dan berusaha untuk membela saudarinya. Tapi dia juga di sini sebenarnya perannya bukan sebagai detektif, tapi dia juga kayak ya itu tadi mengorek informasi dan fakta-fakta apa yang ada di balik semua hal yang bikin dia penasaran. Pokoknya nanti mungkin bakal aku bahas lebih lanjut di wrap up. Selanjutnya aku punya The Pictures, karya Guy Bolton, masih dari Big Bad Wolf. So ini thriller tapi settingnya Hollywood, jadi mungkin bisa dibilang Hollywood thriller, dan settingnya tahun 1939, so vintage, menarik. Oh, BTW aku belum pernah baca ini. Belum aku baca. Aku pengen banget baca ini, tapi kadang-kadang kalau aku terlalu berminat sama sebuah buku, jadi aku bacanya kayak nanti aja deh belakangan gitu. Jadi, tapi aku excited banget pengen baca ini. Masih dari Big Bad Wolf, aku punya The Trap. Ini bukan domestic thriller, karena buku ini mengisahkan tentang seorang penulis. Ini juga ditulis dari sudut pandang penulisnya. Dia itu tinggal semacam apa sih, kayak lebih menjauhkan diri dari peradaban. Kemudian di masa lalunya dia juga menyaksikan adiknya tewas, dan dia face to face, eye to eye sama orang yang menurut dia orang tersebutlah yang membunuh adiknya gitu loh. Jadi di sini dia, sejauh yang aku udah baca ini, tapi masih ini pembatas bukunya nih, masih beberapa halaman karena so far menurut aku agak boring, tapi jelas aku bakal ngelanjutin baca ini karena ini thriller, bikin penasaran. Dan oh ya, kalau nggak salah ini sebenarnya buku dalam novel berbahasa Jerman kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris, kayaknya sih kayak gitu, karena di sini ada penerjemahnya. Dan karakternya tuh menggunakan kayak Frau gitu loh, itu bahasa Jerman kan kalau nggak salah ya. Yang terakhir yang bikin aku super excited adalah Percy Jackson edisi terbaru, cover terbaru, box set. Sebenarnya aku udah punya Percy Jackson, sebentar. Aku punya, tapi kayak karena aku belinya pas ini baru pertama kali muncul. Ini cover yang paling pertama, dia masih pakai Picabo cover. So, aku cuma punya sampai buku keempat karena kayaknya buku kelima covernya beda sama yang ini. Kayak vibe-nya tuh beda, temanya beda. Aku sayang banget sama cover edisi pertamanya. Kayaknya kalau nggak salah ini edisi pertamanya sih, tapi aku baru baca sampai aku baru baca buku pertamanya doang. Aku baru selesai buku pertamanya doang. Maksud aku dari Picabo cover ada lagi nih. Ini kan cover nih. Terus ada kayak hole-nya gitu. Hole. Terus pas kita buka, di sini ada semacam end paper, step back. Oh, step back. Step back-nya kayak art kayak gini loh. Jadi kayak Picabo gitu kan. Ini bukunya udah lama banget, aku belinya pas aku kuliah. Ternyata Mizan itu mencetak ulang Percy Jackson dengan box set yang artnya sungguh luar biasa, kayak auto buy banget. Aku keluarin satu-satu ya. Ini gampang banget kok ngeluarnya. Jadi ini box setnya, dalamnya warnanya hitam. So kalian udah ngelihat artnya. Oke. Jadi ini The Lightning Thief, buku pertamanya kayak gini nih tuh. Oke. Dan covernya juga cantik banget di dalam. Dan cover belakangnya ini ada Rick Riordan-nya aja sih, cuman tapi tetap aja kayak ada artnya gitu loh. Jadi aku suka warnanya. Kemudian ada, bentar ini nggak berurutan. Oke. The Sea of Monsters, it's green.
And then I have the yellow one, The Titan's Curse. Sama sih, covernya tuh sama, cuman kayak warnanya aja yang beda. Tuh. Kemudian aku juga punya The Battle of the Labyrinth, and the last book is The Last Olympian. Jadi sebenarnya aku bukan tipikal orang yang kalau ada cover baru aku beli, kalau ada cover yang artnya beda aku beli lagi. Enggak, aku bukan tipe yang seperti itu, terutama kalau udah selesai baca. Tapi karena pertama aku nggak punya buku kelimanya. Kalau di buku lama, di edisi lama aku nggak punya buku 5. Kemudian juga aku mungkin bakal reread mulai dari buku pertama, karena untuk nge-refresh aja sih jalan ceritanya kayak apa. But like Rick Riordan has this kind of writing style that is so interesting to read, and sense of humornya Rick Riordan itu bener-bener ngepas banget sama taste-nya aku. Jadi Percy Jackson ini benar-benar menghibur. So I think why not? Karena emang lagi ada rezeki juga sih. Jadi kenapa nggak beli box setnya juga? Lagian box setnya tuh cakep banget. Aku nggak beli yang pakai bonus-bonusnya. Karena aku nggak pre-order. Aku belinya baru. Okay, for the last look, ini spine-nya kayak gini tuh, jadi kayak nyambung gitu, kayak apa sih, cakrawala, skyscraper, wait, not skyscraper sih, nyebutnya cakrawala gitu loh, kalau kalian dilihat di Wikipedia, pokoknya kayak gini, keren banget, dan aku super excited mau baca ini dari awal. Oh, by the way, masing-masing bukunya ngasih postcard, jadi buku pertama postcardnya, bentar. Oh ya, ini kalau nggak salah ini postcard buku pertama. Kemudian buku keduanya warna apa sih? Buku keduanya warna hijau. So this is postcard. Postcardnya bentuknya kayak gini tuh. Jadi di depannya kayak art, terus di belakangnya baru postcard. So you can mail them. But ngapain dikirimin ke orang postcard keren-keren kayak gini tuh kan? Artnya juga beda-beda tuh. Beda-beda. Jadi, oh my god, ini excited banget. Aku bakal nyimpen postcardnya aja. Aku nggak bakal mail postcardnya kemana-mana karena sayang banget. So, itu tadi buku terakhir di haul ini, box setnya Percy Jackson, edisi bahasa Indonesia BTW, yang terbaru. Jadi aku pikir sekian dulu video buku aku. Aku harap kalian suka sama video ini. Don't forget to like, subscribe, and comment down below in the comment section, of course. And then I'll see you on the next video.